Indonesia baru saja mengalami mimpi buruk usai ransomware menyerang Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN pada Kamis 20 Juni 2024. Imbasnya, 282 layanan dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah ikut terdampak. Lebih dari sepekan sejak serangan terjadi, namun pemerintah akhirnya mengaku gagal tidak bisa memulihkan nyaris seluruh data karena tak adanya data cadangan. Meski harus merelakan data dari ratusan lembaga, namun beberapa layanan kini perlahan berangsur membaik. Ribut-ribut soal ransomware, memang virus jahat ini sudah ada sejak kapan sih? Sebelum menilik lebih jauh jejak sejarah ransomware, mari kita berkenalan dengan virus jahat yang telah membuat pemerintah kalang kabut ini. Ransomware adalah jenis program berbahaya atau malware yang bisa mengunci sistem, data, dan file di komputer dengan teknologi enkripsi data. Untuk bisa kembali mengakses data, korban harus membayar sejumlah uang kepada pelaku. Dilansir dari laporan firma keamanan siber CrowdStrike, serangan model ransomware klasik pertama terjadi pada tahun 1989 silam. H-Trojan atau PC Cyber Virus adalah nama pertama ransomware. Tapi karena digitalisasi saat itu masih belum semaju saat ini, maka penyebaran ransomware PC Cyber Virus disebar melalui floppy disk alias disket. PC Cyber Virus baru bisa mengunci data ketika korban membentangkan disket berisi ransomware ke dalam komputer. Pelaku pun meminta uang tebusan yang harus dikirim ke suatu kotak surat pada PO Box. Tapi, cara peretasan ini kurang diminati hacker di era 2000-an karena cara tradisional seperti itu memudahkan penegak hukum untuk melacak mereka. Hadirnya teknologi blockchain dan mata uang kripto pada medio 2010-an menyebabkan ransomware kembali dilirik oleh para peretas. Pasalnya, transaksi mata uang kripto bisa dilakukan secara anonim sehingga peretas bisa melancarkan aksi pemerasannya dengan mulus. Seiring berkembangnya blockchain, muncullah sebuah ransomware bernama CryptoLocker pada tahun 2013. CryptoLocker menyebabkan terkuncinya data yang hanya bisa dibuka jika uang tebusan berupa mata uang kripto telah diserahkan kepada akun pelaku. Tahun terus bergulir, teknologi semakin maju, begitu pula dengan program-program jahat yang terus hadir menyesuaikan perkembangan. Berikut beberapa tipe ransomware yang populer sejak tahun 2015 hingga tahun 2024.
dilihat dari sisi kerugian finansial, aksi serangan ransomware terburuk tercatat pada medio 2016 hingga 2018. Yang pertama adalah serangan ransomware bernama Expeter/Nopetia yang melanda hampir seluruh dunia dan diduga dilakukan oleh geng asal Rusia. Ransomware ini menargetkan berbagai perusahaan, lembaga pemerintahan, hingga layanan publik pada tahun 2017. Total kerugian serangan ransomware ini mencapai 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 163 triliun rupiah. Serangan ransomware dengan kerugian terbesar kedua adalah WannaCry yang terjadi pada Mei 2017. Aksi peretasan ini diduga dilakukan oleh kelompok asal Korea Utara bernama Lazarus. Ransomware bernama WannaCry ini menyebabkan kerugian sampai 4 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 65 triliun rupiah. Ransomware WannaCry ini menyebar ke 150 negara dan menargetkan sekitar 200.000 komputer dan pengguna Microsoft Windows. Di peringkat ketiga, ada ransomware bernama GandCrab yang diduga berhasil memeras lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2018 hingga 2019. Terakhir adalah aksi peretasan ransomware bernama Loki yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Melalui email phishing dan juga lampiran Word, Loki menyebar ke berbagai perusahaan layanan kesehatan di Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, Korea, dan Thailand. Kerugian finansial akibat ransomware ini senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 16 triliun rupiah. Jika dilihat dari segi besarnya dampak layanan dan banyaknya data yang raib, serangan PDN di Indonesia pada 20 Juni 2024 lalu kemungkinan jadi aksi ransomware terburuk. Hal itu disampaikan oleh ahli kriptografi Universitas Teknologi Nanyang, Singapura, Frederick Ezerman pada Kamis 27 Juni 2024. Pasalnya, sesuai pengakuan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, serangan pada PDN mempengaruhi 210 instansi di tingkat pusat maupun daerah. Sementara yang bisa dipulihkan hanya 44 lembaga alias 21% dari total seluruh data yang raib. Tak hanya Indonesia, pada medio April hingga awal Mei 2022, Costa Rica pun sempat mengalami hal yang mirip dengan Indonesia. Namun saat itu, serangan hanya berdampak pada 27 badan pemerintahan saja dan baru bisa dipulihkan 2 bulan kemudian oleh bantuan Amerika Serikat, Spanyol, Israel, dan Microsoft. Ancaman keamanan negara tak harus selalu berisik dan mematikan seperti perang. Ya, misalnya dengan perang cyber. Perkembangan teknologi tentunya selaras dengan menajamnya ancaman digital. Untuk itu, selain terus berbenah secara perlahan, ada baiknya meningkatkan kesadaran dan juga berkomitmen akan keamanan siber. Dan negara berperan besar tak hanya pada keamanan digital pribadi, namun juga nasional.